Halo semua, kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang bagaimana membuat konten wisata dengan hanya menggunakan smartphone saja. Penasaran bagaimana caranya? Tonton video ini sampai selesai. Di era digital sekarang, hampir segala informasi bisa kita akses secara online, termasuk saat ingin berwisata. Banyak orang yang mencari rekomendasi tempat wisata melalui platform digital seperti YouTube, Instagram, TikTok, dan lain-lain. Tak heran, banyak konten kreator yang membuat video tentang objek wisata untuk memberi inspirasi kepada penonton. Sama halnya dengan saya saat pertama kali mulai membuat konten wisata di YouTube, di mana saya hanya memiliki smartphone saja. Nah, ada 5 tahapan yang saya lakukan untuk membuat konten wisata, yaitu planning, recording, editing, dubbing, dan upload. Semua kita lakukan di smartphone. Mari kita bahas satu persatu, dimulai dari tahap yang pertama yaitu planning. Perencanaan adalah langkah pertama yang sangat penting. Sebelum membuat konten objek wisata, kita perlu menentukan terlebih dahulu tempat wisata mana yang akan kita kunjungi. Biasanya, saya membuat daftar tempat wisata yang terdekat terlebih dahulu, yang menurut saya layak untuk dikunjungi. Setelah itu, saya akan mencari tempat-tempat lainnya. Dengan membuat daftar, planning kita akan lebih terstruktur dan jelas. Agar planning lebih matang, sebelumnya kita bisa mencari tahu informasi lebih lanjut tentang lokasi yang akan kita kunjungi. Misalnya dengan cara googling, atau menonton video review yang sudah orang lain buat. Dengan cara ini, kita jadi tahu hal-hal penting apa saja yang akan kita review. Seperti harga tiket masuk, fasilitas yang ada, jam operasional, dan lain sebagainya. Setelah planning matang, kita lanjut ke tahap yang kedua, yaitu recording. Di sini, saya menggunakan iPhone 11, iPhone seri lama yang rilis tahun 2019. Saya memilih iPhone 11 karena harganya yang sudah cukup terjangkau, namun performa dan kualitas kameranya masih oke. iPhone 11 sudah dilengkapi dengan lensa ultrawide yang memungkinkan kita merekam objek wisata dengan sudut pandang yang lebih luas dan lebar. Contoh hasilnya seperti ini. Selain itu, iPhone 11 juga memiliki stabilan yang cukup baik. Jadi, dalam mengambil video, saya tidak menggunakan gimbal. Saya cukup memegangnya dengan 2 tangan seperti ini. iPhone 11 masih mendapatkan pembaruan iOS 18 yang memiliki fitur garis bantu agar video tidak miring. Berikut adalah hasilnya. Bahkan dalam kondisi tertentu, saya memegangnya dengan 1 tangan. Misal, ketika saya berjalan dan ingin menjaga keseimbangan seperti pada video ini, otomatis akan lebih nyaman jika memegang smartphone dengan 1 tangan. Berikut adalah contoh hasilnya. Sedikit tips untuk teman-teman yang merasa malu atau canggung merekam di tempat umum yang ramai orang. Cara memegang smartphone dengan 1 tangan ini bisa menjadi solusi. Pertama, pilihlah warna case yang senada dengan warna pakaian, agar smartphone tidak terlalu terlihat mencolok. Kemudian, pegang smartphone dengan 1 tangan dan posisikan dekat dada seperti ini. Ketika merekam, pandangannya mengarah ke depan dan jangan terlalu fokus pada layar smartphone, agar tidak terlihat sedang merekam. Memang cara ini membutuhkan feeling yang lebih, karena kita tidak melihat layar smartphone. Tapi pastikan smartphone tetap stabil. Berikut adalah contoh hasilnya.
Selain itu, iPhone 11 juga sudah bisa merekam dalam kualitas 4K 60 fps. Dengan kualitas 4K, kita bisa lebih fleksibel saat melakukan zoom atau crop saat editing. 60 fps juga memberikan hasil video yang lebih halus, bahkan ketika diperlambat atau dijadikan slow motion seperti ini. Untuk tips lebih lanjut tentang cara memaksimalkan kamera iPhone 11, saya sudah buatkan video khusus yang bisa teman-teman tonton. Dapat klik link di pojok kanan atas atau cek di kolom deskripsi. Setelah selesai recording, langkah selanjutnya yang ketiga adalah editing. Untuk editing, saya juga hanya menggunakan iPhone 11. Performa untuk editing videonya masih dapat diandalkan. Sekalipun videonya berkualitas 4K, masih dapat lancar dipakai edit tanpa hambatan. Jadi, untuk editing, saya tidak membutuhkan laptop atau PC lagi. Walau memang kekurangannya adalah suhu iPhone menjadi cepat panas. Biasanya, ketika suhu cukup panas, saya istirahatkan dulu sebentar. Atau dapat menggunakan bantuan cooler smartphone seperti ini. Untuk link pembeliannya, bisa cek di kolom deskripsi. Ada dua aplikasi yang biasa saya gunakan. Untuk editing yang sederhana, saya biasa menggunakan aplikasi VN. Namun, untuk editing dengan efek yang lebih variatif, saya menggunakan CapCut. Biasanya, untuk konten wisata, saya tidak terlalu membutuhkan banyak efek. Jadi, saya lebih suka menggunakan VN yang lebih simpel. Untuk tutorial edit video yang lebih mendetail, nanti saya akan buatkan video terpisah agar video ini tidak kepanjangan. Lalu, tahap yang keempat adalah dubbing. Agar video lebih informatif dan menarik, sebaiknya kita lakukan dubbing atau mengisi suara. Dengan dubbing, penonton bisa lebih nyaman menonton. Karena selain informasi yang ada dalam bentuk teks, kita juga menjelaskan secara lisan. Untuk proses dubbing, saya juga hanya mengandalkan mikrofon bawaan iPhone saja. Caranya, saya pasangkan iPhone di tongsis seperti ini agar posisinya konsisten. Lalu, dekatkan bagian bawah smartphone ke bagian samping mulut, jangan bagian depan mulut, untuk menghindari suara letupan angin yang keluar dari mulut kita. Jika tidak memiliki tongsis, kita dapat pegang langsung seperti ini. Untuk hasil suaranya, yang teman-teman dengar dari tadi adalah hasil rekaman langsung menggunakan mikrofon iPhone 11. Tahap yang terakhir, yang kelima, adalah upload video ke platform yang kita pilih, seperti YouTube. Sebelum mengupload, pastikan video sudah dioptimasi dengan baik, mulai dari judul, deskripsi, hingga tag yang relevan. Jangan lupa juga untuk membuat thumbnail yang menarik agar video kita lebih menarik perhatian penonton. Kesimpulannya, membuat konten wisata dengan hanya menggunakan smartphone saja sangat mungkin dilakukan. Bahkan dengan smartphone yang tidak terlalu mahal, dengan perencanaan yang matang, perekaman yang baik, dan pengeditan yang tepat, kita dapat menghasilkan video berkualitas meskipun hanya menggunakan smartphone saja. Semoga tips dan pengalaman saya ini dapat bermanfaat untuk teman-teman yang ingin mulai membuat konten objek wisata. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Maaf bila ada salah kata, sampai jumpa di video berikutnya, dan terima kasih.